Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, setiap diri berkeinginan agar mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap semua amal yang dia kerjakan. Tapi sudahlah barang tentu tidak semua amalan itu akan diterima Allah. Maka untuk itu dalam beramal ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Syarat sebuah amal itu diterima oleh Allah adalah yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kahfi ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya di akhirat. Inilah janji Allah. Orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah, meyakini bahwasanya Allah adalah zat satu-satunya tempat dia menyerahkan dan menyandarkan dirinya di dalam hidup ini. Itulah yang akan membalasi semua amal yang dia kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, Qul amantu billahi tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian aku istiqomah dengan keimanan itu. Bapak saudara, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika kita mengakui keimanan itu di dalam diri kita, maka pegang teguhlah iman itu dan istiqomahlah dengan keimanan itu. Iman itu adalah keyakinan yang lurus dan benar akan adanya Allah Subhanahu wa taala, dan dengan iman itu kita tidak menyimpang. Kita tidak menyandarkan hajat hidup kita kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syarat yang pertama agar amal itu diterima oleh Allah. Yang kedua, syaratnya adalah ikhlas. Dalam surah Al-Ghafir ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fada'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. Maka beribadahlah tulus dan ikhlas atas dasar ketaatan kepada Allah, meskipun orang-orang kafir tidak mengenal. Begitu banyak contoh yang sudah diberikan oleh para sahabat Rasulullah, bagaimana keikhlasannya dalam memperjuangkan tegaknya kalimat la ilaha illallah. Dia beribadah dan berubudiyah bukan gara-gara sesuatu, tapi dia beribadah hanya semata-mata sebagai wujud penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia beribadah itu mukhlishina lahuddin. Dia ikhlas terhadap agama yang diridhoi Allah. Kemudian syarat yang ketiga adalah
sesuai tuntunan Rasulullah. Dalam surah Al-Asr ayat 7 Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah itu. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Segala sesuatu yang diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah amal soleh. Dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sesungguhnya itu adalah kenistaan bagi diri kita. Maka tinggalkan. Perbuatlah ibadah itu sesuai dasar dan tuntunan Rasulullah. Beriktibarlah kepada Rasulullah. Sepanjang amal ibadah itu ada tuntunan Rasulullah, maka amal ibadah itu akan diterima. Kalau tidak, akan ditolak. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut akan ditolak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan tempat ladang amal. Maka perhatikanlah 3 syarat ini dalam beramaliyah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah akan terima amal ibadah kita. Banyak maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.